So, memulai bisnis. Yang paling sulit di dalam memulai bisnis adalah menemukan keikhlasan untuk melakukan sesuatu yang mungkin selama ini sudah Anda inginkan, tapi belum Anda temukan waktu, kesempatan untuk melakukannya. Istilahnya, you don't seem to come around and find time and do what you really want. Gitu. Kadang-kadang kita itu betul-betul menginginkannya, tapi tidak betul-betul melakukannya. Dan itu Anda bisa tulis besar-besar seperti biasa, di mana ada sebuah quote yang penting, adalah banyak di antara kita menjadi orang biasa, yang tidak dipertimbangkan, yang tidak diutamakan, karena sangat menginginkan, tapi tidak melakukan. Jadi orang-orang yang nanti akan menjadi orang biasa adalah orang-orang yang sangat menginginkan, tapi tidak melakukan. Nah, jadi kalau begitu, marilah kita menjadi pribadi yang segera melakukan yang ingin kita lakukan. Dan istilah paling sederhananya adalah, apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Kalau kita menginginkan sesuatu, banyak di antara kita itu menghayalkan, mungkin berdoa, tetapi tidak melakukan sesuatu yang memungkinkannya tercapai. Itu sebabnya nasihat sederhana, tulis besar-besar, apapun yang Anda inginkan, mungkinkan. Nah, salah satu cara awal untuk memungkinkan suksesnya kita berbisnis adalah menemukan dan menetapkan sebuah ide bisnis untuk menjadi cara Anda membangun pintu masuknya uang. Jadi, konsepnya adalah bisnis itu adalah pintu masuknya uang kepada kita. Itu niatan finansialnya. Kalau ada bisnis yang Anda lakukan tidak jelas sebagai pintu masuk uang, maka ada masalah. Kedua, setelah jelas Anda mau membangun bisnis sebagai pintu masuknya uang, Anda sudah harus mulai memikirkan besarnya uang yang Anda inginkan. Oke? Nah, sudah mulai itu? Mulai ada beban, agak sedikit kekalutan, karena ide bisnis belum jelas, tapi harus jelas berapa banyak Anda inginkan. Udah, sekarang nanti kita masuk ke idenya. Oke, kembali ke memulai bisnis, membangun pintu masuk uang, lalu kita tetapkan kira-kira berapa besar uang yang bisa masuk. Kenapa kita bicara tentang berapa besar uang yang bisa masuk? Karena merencanakan bisnis dengan pendapatan kecil dan pendapatan besar sebetulnya upayanya sama. Melakukannya sama. Seperti Anda mau menggoreng 2 pisang goreng, dengan 20 pisang goreng, minyak yang digunakan sebanding, lama kompor yang digunakan untuk pemanasan minyaknya sebanding, piring yang Anda gunakan jumlahnya sebanding, penyiapannya, oke? Mungkin yang beda sedikit adalah jumlah tepungnya, kalau memang harus dibungkus dengan tepung. Jadi, harus kita sadari bahwa pertanyaan tentang berapa banyak uang yang Anda mau bangun itu akan mempengaruhi jenis, kepada siapa Anda menjual, berapa banyak yang Anda mau jual, gitu. Nah, jadi yang pertama tadi adalah kita mau membangun pintu masuknya uang. Kedua, untuk uang datang kepada kita, harus ada yang kita sampaikan sebagai alat tukar. Nah, Anda sebagai pribadi, saya tanya sekarang, Anda jawab ya. Anda itu bisa menyampaikan apa yang oleh orang lain ditukar dengan uang? Coba tulis, apa sih yang Anda bisa berikan kepada orang lain supaya mereka mau membayar sesuatu? Itu yang disebut
alat tukar. Uang adalah alat tukar, tapi kita harus mempunyai sesuatu yang kita berikan untuk menukarkan dan mendapat uang. Jadi bisnis itu menjual produk dan pelayanan sebagai alat tukar uang. Alat tukar uangnya pelanggan. Oke? Nilai yang Anda berikan ini penting sekali. Nilai yang Anda berikan agar Anda dibayar, nilai inilah yang disebut ide bisnis. Jadi yang disebut ide bisnis itu bukan organisasinya, bukan jumlah orangnya, bukan teknologinya, tapi apa yang Anda sampaikan yang membuat orang membayar. Orang biasanya menukarkan uang karena apa? Oh, menukarkan uang untuk apa? Pisang, tape, nasi bungkus, nasi goreng, sate ayam, begitu ya. Saya mau sebutkan hal-hal ini lalu Anda simpulkan. Apa urutan yang saya sebut itu? Jadi, orang menukarkan uang karena beli es campur, beli gado-gado, beli rujak, beli nasi campur, beli mie, beli sate ayam, beli roti. Itu tadi adalah produk-produk sederhana yang orang sudah tidak berpikir lagi untuk membeli. Kan kita tidak terlalu berpikir kalau mau beli gorengan yang lewat depan rumah kita. Ya kan? Membeli pecel langganan kita, gado-gado, tidak banyak berpikir. Nah, salah satu ide bisnis itu adalah mencari produk-produk yang paling sering dibeli, pelayanan-pelayanan yang paling sering dibeli yang orang tidak berpikir lagi. Nah, kalau orang tidak berpikir lagi, berarti yang Anda lakukan adalah hanya melakukan yang sama dengan yang dilakukan oleh orang lain, hanya bedanya Anda hadir dekat dengan kesadarannya. Bukan kalau dulu bisnis itu location toh, ada 12 pertimbangannya, misalnya kemewahan gedung, kelengkapan fasilitas, ya. Dulu itu location, 3 dulu. Tapi sekarang masa Covid seperti ini, siapa yang peduli lagi tentang location? Segala sesuatu bisa dikirim. Kadang-kadang orang menjanjikan free delivery. Jadi, kalau Anda masuk di bisnis yang orang tidak berpikir lagi, tapi beli seperti air mineral, minyak goreng, beras, makanan, penganan kecil, makanan ready, nasi bungkus dan lain-lainnya, Anda tidak perlu terlalu keren strategi marketingnya, hanya hadirlah dekat dengan kesadaran. Bukan lagi zaman dulu hadir dekat lokasi di mana orang berada, atau hadir di lokasi yang sering dilewati orang. Sekarang itu semua sudah dihapus. Konsep-konsep marketing yang lama itu sudah dihapus. Sudah tidak relevan. Jadi kalau yang Anda jual adalah nasi bungkus, ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang Anda jual adalah nasi bungkus, pastikan nasi bungkus Anda, nama, fotonya, apa isinya, daya tarik dari cara Anda menulis copyright-nya itu harus dekat dengan kesadaran mereka yang akan beli. Kesadaran itu aware ada. Sekarang tidak lagi masalah aware adanya di Jakarta Selatan atau di Jakarta Pusat atau Jakarta Timur, karena semuanya bisa dikirim dan bahkan Anda bisa tahu itu driver yang bawa makanan Anda sudah sampai di mana. Jadi menghadirkan diri Anda dekat dengan kesadaran orang lain adalah alasan paling cepat untuk laku. Itu ide bisnis. Itu sudah ide bisnis. Kenapa? Karena setelah itu Anda bisa lakukan apapun, jual apapun yang orang tidak mikir lagi, tidak berpikir lagi. Oke? Nah, berikutnya. Jangan terlalu khawatir tentang tidak bisa memproduksi. Jangan terlalu khawatir. Saya mau jual makanan tetapi saya tidak bisa masak.
Nah itu dia, khawatir tuh. Yang dibeli itu masakan. Dengarkan ini. Tidak peduli apakah itu Anda yang memasak atau orang lain. Yang paling penting adalah orang tahu bahwa mereka bisa membeli dari Anda. Itu sudah ide bisnis. Berarti orang yang cepat diketahui, segera diketahui, dikenali, kredibilitasnya bisa dipercaya, mudah dihubungi, mudah ditemukan, sudah menjadi ide bisnis. Karena dia tidak harus buat apa-apa, kalau orang mudah menemukan dia tinggal bilang, you titipin nasi bungkusmu ke aku, you titipin sup kambingmu ke aku, tuh sambelmu, sambel roamu, sini titipin ke aku. Kenapa? Orang lebih mudah menemukan aku. Ide bisnis. Jadi ide bisnis itu belum tentu jualan produk. Tetapi itu tadi jasa, itu service. Aku mudah ditemukan, maka titipkanlah produkku kepadaku sehingga aku bisa menjualnya. Lalu berilah aku perhitungan persentase, keuntungan atau add-on di markup. Nah, ide bisnis. Oke? Tadi dekat dengan kesadaran pembeli, itu ide bisnis. Oke? Yang Anda jual adalah hal-hal yang orang tidak mikir lagi, pasti beli. Bisa dibayangkan, di zaman seperti sekarang, Anda menjual mobil, bisa dibayangkan beban dari proses marketing, selling, negotiation-nya. Sekarang, itu sebabnya banyak orang trickle down ke sesuatu yang sangat sederhana. Mungkin tidak ada dalam sejarah Indonesia sebanyak ini orang sekarang jual makanan. Karena di masa apapun orang harus makan. Berpakaian bisa ditunda, makanan tidak. Jadi kalau begitu, ide bisnis yang ketiga, get into the bandwagon. Ikut rombongan. Semua orang jualan makanan, ikut rombongan. Kenapa? Itu juga produk yang tidak dipikirkan lebih banyak, lebih detail oleh orang untuk membeli. Kedua, tingkat harganya tidak terlalu tinggi. Sehingga barrier to make the purchasing decision, jadi halangan untuk membuat keputusan membeli hampir minimal. Karena dia juga harus beli makanan. Dan ini makanan harganya sebanding. Jadi tidak ada halangan. Dia putuskan. Jadi meniru banyak orang bukan ide buruk. Karena akan selalu ada. Ini penting ya. Kalau Anda meniru orang yang jual makanan. Akan selalu ada orang yang walaupun suka pecel, akan berganti penjual pecel. Yang dipesannya sama, yaitu pecel, tapi kita semua tahu mbok ini, bang ini, mang itu menjual pecel-pecel yang beda. Tidak ada betul-betul orang setia ke pecel Mang Ulek, misalnya begitu. Tidak ada. Karena kesetiaannya itu bisa diganggu. Dengan apa? Mang Ulek tutup. Mang Ulek habis. Mang Ulek baru buka nanti. Maka Mang Ujang yang menjadi pilihan. Maka Mbok Ratih yang menjadi pilihan. Jadi masuk di bisnis yang sama dengan semua orang tapi yang ramai sekali, not a bad idea. Bukan ide yang buruk. Masuki saja. Karena orang tidak akan selamanya makan satu hal. Ada kadang-kadang sate, rawon, nasi campur, dan macam-macam. Masuk, ikuti. Terus bagaimana caranya sukses? Kan ini rame Pak Mario. Yes. Dekatlah dengan kesadaran orang. Dekat dengan kesadaran orang yaitu marketing. Membuat nama Anda diingat, dikenal. Kalau orang bilang, aku mau rawon, langsung nama kita yang keluar. Itu namanya dekat dengan kesadaran. Bisa dibayangkan kalau bisnis
bisnis Anda menjual produk yang orang tidak memikirkan terlalu banyak untuk memutuskan membeli, harganya tidak terlalu besar karena jadinya tidak menghalangi keputusan membeli, kemudian Anda dekat sekali dengan kesadaran. Kalau yang disebut location sekarang sudah bukan lokasi tempatnya di pojokan, keren, bukan itu lagi, tapi dekat dengan kesadaran. Jadi kalau anaknya bilang, "Ma, aku mau makan begini," sadar, dekat, itu aja. Hanya tinggal diteleponnya kan? Pesan, kirim. You have a driver, sudah ada yang ngambil. Terus kemudian apa? Sudah, 20 menit lagi akan datang. Selama 20 menit bilang, mau es campur. Es campur berapa? 15 menit dari sekarang. Bisa. Ya. Nah, sekarang saya mau kembali kepada masukan saya tadi. Jangan khawatir tentang proses memproduksi produk yang mau Anda jual. Saya ambilnya contoh makanan. Oke, karena itu sangat dekat dengan keseharian kita. Lalu tugas Anda adalah melihat paralelnya pada produk-produk Anda yang lain. Anda mungkin mau menjual produk-produk superfood, suplemen, vitamin, obat-obatan. Lihat paralel dari contoh-contoh saya yang saya berikan tadi tentang kesadaran, kedekatan, kemudian harga, produk yang tidak dibutuhkan pemikiran yang banyak untuk membeli. Ada orang bisnisnya gorengan. Pertama kali satu gorengan, enak, rame. Ada yang bilang, "Kenapa nggak ke sini? Saya jalan terlalu jauh." Mangkal aja di sini. Kalau mangkal di situlah, di sana juga ada. Akhirnya dia pekerjakan keponakannya dengan rombong yang sama, dengan gerobak yang sama, gorengannya. Karena dia laku rutin, pesan pisangnya, pesan tempenya, dipercaya orang, dikasih harga murah. Lama-lama dia bilang, "Kenapa aku enggak?" Karena orang bilang, "You punya gorengan lebih laku daripada gorengan orang lain." Orang lain bilang, "Aku bisa ambil gorenganmu enggak?" Tahu enggak? Orang ini akhirnya punya, kalau nggak salah itu 463 gerobak gorengan. Bisnisnya adalah menyewakan gerobak gorengan, mengisinya dengan gorengan. Keuntungan dari mana? Dari beli pisang bulk banyak, tahu banyak, tempe, singkong banyak sekali. Minyak apalagi. Jadi ada kemudian perhitungan economy of scale, skala ekonomi. Semakin banyak yang kita buat, semakin murah biaya produksinya. Nah, orang ini tidak mengecilkan ide bisnis gorengan. Karena dia tidak melihat gorengan sebagai income yang rendah. Dia melihat serendah-rendahnya income kalau dikalikan dengan banyak pintu masuk uang. Satu bisnis cabang itu, cabang pojokan. Gerobak ditaruh di pojokan itu cabang. Satu. Kedua yang online, yang bisa dipesan via online. Itu semua pintu masuk. Satu bisnis jual gorengan itu pintu masuknya uang. Tapi jualan di pojokan itu juga pintu masuk uang. Nah, dia punya 463 pintu masuknya uang. Satu gerobaknya berapa sewanya? Kemudian gorengan yang dia harus supply setiap hari. Berapa puluh ribu singkong goreng yang harus disediakannya. Lihat itu. Puluh ribu. Satunya dia untung katakan saja 1.000 rupiah. Katakan saja 1.000 rupiah. Kalau 10.000 itu 10 juta. Baru dari satu jenis gorengan. Nah kalau dia punya 16. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Jangan kecil hati dengan kecilnya pendapatan dari satu produk. Dikalikan. Dikalikan berapa? Oke. Nah, ingin memulai bisnis usaha baru lagi Pak Mario, super, sembako sama fashion sepi. Gimana kopi yang lagi booming? Ya, kenapa tidak? Kopi dicoba. Oke, nah. Memulai bisnisnya ini tadi.
Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, apabila Anda telah berdoa, jangan ragu memulai bisnis. Tulis besar-besar. Apabila Anda sudah berdoa, jangan ragu untuk memulai bisnis. Karyawan sudah tidak, dirumahkan dengan tunjangan kecil, berdoa minta uang yang banyak, tapi tidak berbisnis. Tapi saya tidak ngerti bisnis. Kan hari Jumat kita bicara, kalau meminta uang yang banyak dari Tuhan, jangan memikirkan kepantasan. Karena kalau Tuhan mau memberi, kita dituntun untuk menjadi pantas. Tuhan yang memantaskan. Tuhan yang menuntun. Jadi, kalau Anda sudah berdoa, berbisnislah. Mulai sesuatu. Karena, kalau di dalam doa itu ada approval, gitu, ada persetujuan dari Tuhan untuk jumlah uang sekitar 150 juta sebulan. Katakan, amin. Berbisnis itu menjadi pintu masuknya uang jawaban doa Anda. Kan sudah berdoa, kan tinggal menunggu jawaban. Tapi kalau Anda tidak membuat sesuatu yang menjadi pintu masuk uang, uang itu lewat mana? Kan tidak bisa setiap hari kita nemu uang. Gitu kan, Tuhan senyum-senyum melihat orang yang berdoa tapi tidak bekerja, mengeluh, menganggur tapi tidak berbisnis. Terus dia mau uangnya lewat mana? Nah, jadi kalau gitu kemungkinan suksesnya jangan khawatir. Ini masalah rezeki. Kalau Anda sudah berdoa niatnya baik untuk keluarga, do it. Lakukan. Nah, kembali kepada jangan khawatir tentang proses produksi. Kalau Anda sudah berdoa, berbisnislah. Itu tulis besar-besar. Kalau Anda sudah berdoa, berbisnislah. Nah, kembali kepada proses produksi. Ada satu bisnis, dan ini teman-teman bisa perhatikan, ambil paralelnya, gunakan di dalam bisnis Anda, dalam keseharian bisnis Anda. Bisnis ini bisnis nasi campur. Oke? Tidak betul-betul punya dapur. Tapi mereka mencari tahu siapa pembuat kondimen. Kondimen itu masakan-masakan kecil yang menjadi bagian dari nasi campur. Teri, kacang, tempe, sambal hijau, sambal merah, ikan bawalnya, telur dadarnya, atau telur baladonya, rendangnya, empal, ya semua itu ada. Dia. Tapi dia tidak mencari orang yang memasak itu dua. Dia cari kacang siapa yang terbaik, tempe, orak-ariknya siapa yang terbaik, kerawu siapa yang terbaik. Semua yang terbaik dia pesan. Lalu dia tahu hari ini kondimennya ini lalu diumumkan ke kontak mereka. Yaitu orang-orang yang kesadarannya dekat dengan bisnisnya. Jadi orang-orang yang sadar tentang kita, yang kita lakukan, ini potensi untuk membeli besar sekali. Nah, nasi campur ini, dia mempunyai cara membuat disadari bahwa dia penyedia nasi campur paling lengkap, paling enak. Kenapa? Setiap komponennya, kondimen dari nasi campurnya, dia beli dari yang terbaik. Yang dilakukan apa? Masak nasi yang enak, yang pulen. Coba, harganya murah sekali. Kenapa? Yang ikan nasinya dibeli karena banyak, murah. Sambelnya karena dibeli banyak, murah. Semua murah, begitu diracik. Cukup dengan harga di bawah Rp50.000, tapi kita dapatkan nasi bungkus berkelas yang lengkap. Dan itu sudah jadi bisnis lumayan memakmurkan.
Dari cerita ini tadi semua, dari cara bicara saya, dari yang saya sampaikan, tidak boleh ada sedikit ruang di hati Anda untuk berkecil-kecil diri. Maksudnya, jangan kecil hati. Jangan pesimis. Kalau sudah berdoa, berbisnislah. Kan Anda harus bangun pintu masuknya uang. Nah, Tuhan kalau mau menjawab permintaan Anda untuk uang itu, dilewatkan kemana? Oke? Jadi kalau begitu, berbisnis memang betul masanya disebut orang masa sulit. Tapi kalau seperti berbisnis mau menjual nasi campur tadi, tidak ada masa lebih mudah dari sekarang. Karena yang buat sambal banyak, yang buat teri goreng banyak, teri kacang banyak, teri tempe banyak. Jadi kalau gitu yuk lebih bersemangat, lebih berharapan baik. Tidak ada gunanya kecerdasan yang disimpan dalam pribadi yang kecil harapannya. Yang kecil harapan suksesnya. Besar rasa pesimisnya. Oke? Doanya bentuknya keluhan. Kata orang Jawa, sambat terus gitu. Meratap terus. Udah jangan begitu lagi. Berdiri yang tegak, duduk yang gagah, lalu bilang, Tuhanku, aku telah berdoa kepadamu dan mudah-mudahan telah ada rencana untuk perbaikan rezekiku dalam aliran rezeki yang besar, lancar, dan harum dengan keberkahan. Izinkanlah aku memulai sesuatu, dalam hal ini membuat pintu masuknya uang, dan aku tahu aku tidak harus canggih, karena telah banyak sekali orang menjadi kaya raya karena kesederhanaannya dan karena keikhlasannya melakukan, walaupun belum tahu. Bukankah engkau Tuhanku menjamin bahwa apabila aku belum tahu tapi aku bertindak, engkau yang akan membuatku tahu. Maka tuntunlah aku mau memulai bisnisku sendiri. Aku tahu aku tidak harus pandai, tetapi apabila keputusan-keputusan sederhanaku tepat, mudah-mudahan yang aku mulai ini menjadi pintu masuknya uang yang banyak, yang lancar, yang harum dengan keberkahan. Lalu katakan amin.